Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ini di forum harian. Tapi kalau kemarin libur ya, kalau tiap Jumat adanya MBGR ya. Kalau MBGR Zoom itu saya moderator aja, teman-teman. Jadi kalau nanya ke saya nggak akan dijawab, karena saya moderator. Oke. Nah, kalau yang harian nanya ke saya. Jadi ini insya Allah tiap hari 15 menit aja, tiap hari saya menerima curhatan yang apa yang bisa dijawab insya Allah dijawab, yang nggak bisa dijawab mau dimaafkan ya teman-teman. Yuk langsung kita mulai yuk. Ntar saya timer dulu ntar. Yuk lanjut Mas Waskito Abid udah ngacung silakan. Kang, kalau dalam satu toko itu ada 2 etalase yang produknya sama, cuman gambar utamanya itu cuman beda warna, sama-sama diiklankan, beda judul. Nah, itu aman nggak, Kang? Kemarin kata Kang Menmon di MBGR itu katanya saling makan kalau apa itu gambarnya sama gitu, Kang. Ini cuman warnanya aja yang beda, gimana, Kang? Aman nggak, Kang? Aman sih aman aja sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya itu memang beresiko. Oh gitu. Berarti harus dibedain konstruksinya, Kang, atau gimana? Lebih lengkapnya ada di bootcamp Ternak Toko. Nah, jadi itu dijelasin detail banget di bootcamp Ternak Toko. Jadi teman-teman ini lagi open batch yang ke-10. Insya Allah batch 10 tanggal 17 kita mulai. Jadi kalau teman-teman mau join, ada di situ. Jadi detailnya ada di situ. Lebih lanjutnya saya nggak mau jawab, Mas Waskito. Maaf ya. Kasih, Kang. Siap, sama-sama. Jadi kalau yang mau ikut bootcamp, teman-teman, itu diajarin juga gimana kita biar fotonya kan tokonya banyak ya. Kalau fotonya sama gimana? Pengalaman saya sama Mas Sony gimana kalau fotonya sama? Jadi teman-teman tinggal dapat pengalamannya aja. Jadi langsung dapat saripatinya daripada senggol sana senggol sini Ternak Toko. Lebih baik kalau ada uangnya ikut bootcamp sama saya dengan Mas Sony. Oke? Yuk lanjut Mas Khairul Almif. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke ininya aja Kang ya. Yuk. Di hari kemarin pas event tuh saya dapat penjualan itu dari sore sampai malam baru dapat Kang. Nah, toko saya baru berumur 2 bulanan. Nah, ini produk yang lagi winning itu baru saya upload 2 minggu ini, ternyata langsung winning, alhamdulillah. Terus hari ini saya sampai jam 10 pagi itu dapat kisaran 11 order. Langsung tak tambah dong ini budget iklannya. Ternyata dari tadinya ROAS 12 turun sampai ROAS aktualnya sampai 5,6 saat ini. 5,1. Nah, itu menurut Kang Gani sendiri gimana cara nanggulangin biar apa ya istilahnya strategi buat scale up itu gimana Kang? Kalau lihat kasusku yang itu. 5,1 tuh hari ini aja. Hari ini toh biasanya 6 ke atas. Kalau 7 hari ke belakang atau 30 hari ke belakang? Kalau langsung ditarik 7 hari masih di ROAS 7, kalau 1 bulan 6, kisaran 6 ke atas lah. Lemparnya berapa Mas Khairul? Lembarnya di waktu 00 sampai jam 6 pagi itu biasanya saya 5.000 sampai 10.000 terus. Oh bukan, set ROAS-nya berapa? Oh, set ROAS-nya 6,27 saat ini. Sebelumnya 5,27. Sebelumnya lagi 4,4, hasilnya di atas 8 waktu 4,4 itu. Tar bingung. Jadi set ROAS-nya 6, dapatnya 6. Ya bagus dong. Masalahnya di mana? Bagus, cuma ini aku kan pengen targetku itu biar sampai di ROAS 10. Nah, itu caranya bertahap itu gimana, Kang? Kita setting ROAS-nya terus ganti ROAS-nya itu di jam berapa biar nggak ganggu algoritma yang udah ada gitu, Kang. Pengen ROAS 10. Targetnya biar nyampe ke situlah. Oke, pertama kalau pengen ROAS 10 jangan harap dapat ROAS 10 tapi setnya 6 itu impossible. Jadi kalau kita set 6 dapat 6 udah bagus Mas Khairul.
Rata-rata seller -3, -4 bahkan. Lempar 6 dapatnya 2, lempar 10 dapatnya 6. Jadi itu satu itu. Kalau mau dapat 10 ya jangan lempar 6, lempar yang minimal 10. Terus kalau sekarang gimana menuju ke 10? Saran saya coba pelan-pelan aja naikin ROAS-nya, pelan-pelan naikin Berapa ROAS. hari, Kang? Sejujurnya saya nggak melakukan itu ya, karena itu apa ya banyaklah faktornya. Cuman yang saya lihat yang berhasil itu dia seminggu sekali sih. Rata-rata saya lihat yang berhasil itu seminggu sekali kalau dirata-ratain. Jangan harian. Oh, jangan harian ya. Oke, Jangan. thank you. Aku Nanti, dalam 2 minggu itu naik 3 kali berarti, Kang, dalam 2 minggu itu. oh jangan, mending jangan. Nanti masih Jangan. pusing, algoritma juga pusing. Oh, gitu ya. Oke. Mending fokus ke hal produktif yang lain, karena dengan masnya ngegitu pun hasilnya nggak akan jauh beda dengan yang seminggu sekali. Oh, gitu, Kang ya. Mending Siap, lakukan hal lain. Terus setting budget hariannya langsung full di awal atau dibikin step by step kayak tadi saya, Kang? Bagusnya gimana? Gimana? Ya, setting budget hariannya langsung di full di awal hari, misalkan jam 12 nih, aku setting langsung 50.000 atau 10.000, terus paginya 20, sore 20 gitu atau gimana? Masnya kuat mental nggak? Karena saya langsung full, agak boncos sih. Kalau mentalnya kuat, langsung aja. Tapi kalau kurang kuat, ya udah lakukan itu aja. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Banyak juga yang melakukan hal itu kok. Tapi nggak ganggu performa GMV, Kang ya? Kalau budget enggak sih. Kalau budget enggak. Ya. Oke. Makasih banyak, Kang Gani ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut. Mas Hasan Jombang. Silakan Mas Hasan. Halo Mas Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau tanya, kalau kategori di toko itu penempatannya itu harus sesuai keinginan Shopee atau bagusnya menurut produk yang kita punya itu ya? Oh, kategori di profil toko ya? Iya, di toko itu kan misalnya saya ada produk madu, itu pernah waktu saya kategori madu dan olesan gitu kok malah ada peringatan apa gitu, terus sama Shopee direkomendasiin pakai yang lain gitu. Itu kenapa ya? Oh, kategori di upload produk. Oh iya. Kalau kata Shopee gitu memang suka susah ya. Jadi juga ada jualnya Quran sebetulnya, tapi dia dimasukinnya ke gift, Ya memang gift sih, tapi lebih ke Quran. Dan saya ganti lagi ke Quran, dia minta lagi bolak-balik terus. Ya udah saya pasrah aja jadinya. Saya pasrah aja terserah Shopee, tapi saya upload lagi di Quran. Gitu. Itu apa namanya, mempengaruhi algoritma atau apa gitu, mempengaruhi enggak ya? Kalau signifikan jelas enggak ya, karena kalau kita search misalkan madu juga itu pasti lintas kategori ya. Tapi ya bagusnya sih sesuai mungkin sama produknya Mas Hasan. Oh iya, iya Kang, itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Sip. Wah, 30 orang malam minggu. Ada lagi? Ada lagi yang mau curhat? Masih ada waktu sekitar 5 menitan. Alhamdulillah. Halo Kang. Yo, silakan. Siapa? Saya Kang. Oh iya, Mas Steven, silakan. Gini Kang, saya kan punya ada 2 toko. Sebelum ada migrasi ke GMV Max kan itu toko yang satunya itu orderan tiap hari itu sekitar 50-an. Terus yang satunya itu ada sekitar 100. Yang saya tanyakan akhir-akhir ini di 1 bulan ini tuh yang satu toko itu nggak pernah dapat traffic Kang. Bahkan orderan pun cuma kadang 1, kadang 2 itu optimasinya apa ya Bang?
Tar, bingung. Tiba-tiba atau gimana? Setelah migrasi ke GMV Max itu loh, Kang. Ya maksudnya tiba-tiba banget. Jadi setelah migrasi tiba-tiba drop. Iya, betul. Tiba-tiba toko yang satu itu drop banget, Bang. Iklannya jalan. Iklannya jalan, cuma nggak kemakan sama sekali. Padahal saya set targetnya itu di angka 8. Saya set itu di angka 7, padahal itu nggak kemakan sekali. Tapi di manual winning. Tapi di manual winning. Terus yang kalau kadang ada orderan itu yang iklan toko aja, Bang. Ini kasus jarang terjadi, baru nemu sejujurnya saya. Biasanya kalau manualnya winning, GMV Max-nya juga winning juga. Kalau langsung Ya itu gimana ya, Bang? Saya coba upload produk baru untuk datengin traffic lagi atau gimana ya, Bang? pertama cek dulu, siapa tahu hal non iklan yang bermasalah, misalkan itu apa? Penalti misalkan, atau harga coretnya belum nyala, atau COD-nya belum aktif. Kalau biasa pakai COD, hal-hal gitu dulu. Biasanya kalau sudden drop tuh langsung turun di atas 50% tuh biasanya masalahnya bukan iklan, Mas Steven. Oh gitu, Bang. Biasanya Berarti di tokonya sendiri ya, Bang, yang perlu dievaluasi lagi ya? Bukan settingan tokonya. Siapa tahu ada yang salah, itu cek dulu itu. Oh gitu. Oke. Kalau ternyata masih turun, semuanya aman, normal, dan tadi Masnya bilang ada 2 toko, ada kemungkinan kena shadow ban. Oh gitu. Apa karena wilayah yang sama atau dengan alamat yang sama itu juga ngaruh ya, Bang? Bisa jadi, bisa saja. Soalnya mau ikut bootcamp cuma belum ada uangnya sih. Gitu, Bang. Jangan dipaksakan. Siap. Bisa jadi itu. Cuman ya nggak bisa dibuktiin juga apakah benar shadow ban atau bukan. Cuman yang jelas kalau masalahnya turunnya drastis, saya pastikan itu bukan iklan. Oh karena gitu. Soalnya kan di 2 toko itu produknya sama, Bang, celana jeans. Cuma yang satu nggak ngaruh sama sekali. Cuma ya di Chrome-nya itu masih sama semua. Jadi saya cuma menggunakan satu Chrome, VPN-nya juga menggunakan satu doang, Bang. Apakah juga ngaruh? Padahal waktu aku lihat Kang Gani sama Mas Sony kan pernah bilang itu ngaruh banget di VPN yang satu sama itu. Benar nggak, Bang? Bisa jadi. Oh gitu. Berarti ini langkah yang saya ambil apa, Bang? Langkah yang diambil, kalau toko udah kena gitu memang agak repot sih. Bikin toko baru. Gitu ya, Bang. Iya, paling itu ada sih caranya, cuman saya nggak mau spill di sini nih, maaf. Gitu. Tapi amannya bikin toko baru, jangan terpapar sama toko yang udah. Sorry, langkah yang harus dilakukan adalah isolir toko yang udah jalan. Jangan sampai yang toko yang udah jalan kena kayak gitu juga. Siap. Isolir yang rapi, alamatnya rapi dan lain sebagainya yang rapi. Oke, siap Kang Gani, terima kasih atas masukannya. Siap, sama-sama. Itu teman-teman, kalau orderannya drop sampai drastis banget, kemungkinan besar bukan iklan. Kenapa? Karena ini ya, yang di Shopee itu belanja tuh bukan lihat langsung beli di hari itu. Di TikTok juga sama rasanya. Enggak, kalau TikTok agak impulse buying ya. Tapi kalau di Shopee, orang klik hari ini belum tentu belinya hari ini. Bahkan sebagian besar belinya di besoknya. Makanya kalau teman-teman hari 1 ke hari 2 tiba-tiba turun drastis, masalahnya bukan iklan. Coba cek yang lain, entah COD-nya nggak aktif, yang kasus yang sering saya temukan ya, COD-nya nggak aktif, terus ininya apa, harga coretnya kadaluarsa, terus yang biasanya pakai vouchernya nggak aktif, terus kena penalti, terus kena ban. Itu beberapa kasus yang saya temukan. Oke, ada lagi? Masih ada waktu untuk satu penanya lagi? Satu yang curhat lagi? Sip, saya hitung sampai 1000. 1, 2, 1000. Oke, kalau nggak ada, thank you ya teman-teman. Dan jangan lupa bootcamp Ternak Toko batch 10 lagi open ya. Lagi open, kita mulai batch 10-nya di tanggal 17. Jumat, insya Allah. Nanti japri saya aja kalau ada yang mau join bootcamp Ternak Toko bersama saya dengan Mas Sony Kurniawan. Ini bootcamp ini 8 pekan ya, berkelanjutan, dan bahkan kalau sampai lulus sampai 8 pekan kita
masuk ke sindikat dropship yang dimana itu kita jadi partner sampai bosen, sampai mau memisahkan. Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.